Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kita berjumpa kembali dalam suasana yang insya Allah sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Hari ini kami ada di Bendungan Sunter, insya Allah ya. Kami habis naik olahraga apa ya? Olahraga sepedaan supaya badan tetap sehat, kuat ya, bisa beribadah, bisa aktivitas dalam kehidupan sehari-hari dengan tanpa kekurangan satu apapun dan dengan senang gembira karena badannya sehat. Karena bapak sekalian, nikmat yang luar biasa yang kebanyakan manusia meremehkan adalah kesehatan dan kelonggaran. Nah, kelonggaran juga merupakan nikmat yang luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada manusia, tapi kadang kebanyakan manusia itu meremehkan atau tidak mempergunakan dengan sebaik-baiknya. Ya, termasuk pada hari ini kita diberikan kelonggaran. Nah, seperti biasa kita gunakan untuk basyiran wa nadhiran, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, dengan saling ingat mengingatkan. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi waktu asar, sesungguhnya manusia itu niscaya dalam keadaan rugi kecuali orang-orang yang beriman, yang saling wasiat atau saling nasihat tentang kesabaran dan saling wasiat atau saling ingat mengingatkan, saling nasihat menasihati tentang kebenaran, tentang barang hak. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, kita bersyukur hidup sekali diberikan hidayah, hidup sekali diberikan keimanan, dijadikan orang iman, dijadikan orang yang taat kepada Allah, taat kepada utusannya Allah ya, taat kepada beberapa pengatur-pengatur kita, pengatur-pengatur dalam urusan dunia dan juga pengatur-pengatur dalam urusan ibadah, dalam urusan agama. Dalam urusan dunia kita ada pengaturnya, yaitu di bawah kepemimpinan Bapak Presiden kita yang sah, yaitu Bapak Jokowi Widodo dan para pendamping-pendampingnya, para menteri-menterinya, termasuk wakil-wakil yang ada di tingkat provinsi, di tingkat kota maupun sampai di tingkat kecamatan, kelurahan, dan kampung. Itu pengatur-pengatur urusan dunia. Ya, kita sebagai orang iman ya, taat pada pengatur-pengatur dalam urusan dunia dan juga termasuk pengatur-pengatur dalam urusan agama, dalam urusan ibadah. Dalam urusan ibadah kita juga harus bisa mentaati bapak pengatur-pengatur kita yang ngurusin ibadah kita, yang selalu memberikan informasi-informasi tentang kegiatan-kegiatan pengajian, tentang kegiatan-kegiatan ibadah, tentang pelaksanaan-pelaksanaan ibadah, termasuk yang nanti insya Allah sebentar lagi kita akan melaksanakan ibadah di bulan suci, yaitu bulan Idul Adha ya, dimana kaum muslimin yang mampu diusahakan untuk bisa berkorban ya sesuai dengan kemampuannya.
Syukur-syukur bisa korban sendiri 1 ekor sapi, alhamdulillah. Tidak bisa 1 ekor sapi ya mungkin bisa 2 ekor sapi. Alhamdulillah ya kan. Atau dengan cara patungan, bisa 7 orang, bisa berapapun terserah ya kan. Yang penting kita niati dengan niatan mukhlis lillah karena Allah. Atau nggak bisa korban 1 ekor sapi ya korban 1 ekor kambing ya. Nggak bisa 1 ekor kambing ya bisa dengan cara patungan, dengan cara urunan. Nah, ini untuk mewujudkan korban. Karena Bapak sekalian, ini merupakan ibadah yang yang diberikan kepada Allah kepada orang-orang yang tidak diqadar oleh Allah untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Ini ada amalan yang tidak kalah besar pahalanya, yaitu melaksanakan ibadah korban. Ya, atau Bapak Ibu sekalian nggak bisa korban, Bapak Ibu sekalian bisa dengan cara membantu pelaksanaan penyembelihan korban. Itu juga membantu melancarkan orang yang berkorban, apakah membantu dalam pemotongan atau dalam pembagian dan lain sebagainya, itu juga mendapatkan pahala kurban juga. Jangan sampai kita tidak bisa kurban ataupun sudah kurban tapi kita tidak mau membantu. Meskipun kita kurban juga itu usahakan kalau memang mampu atau longgar ya kita bisa membantu pelaksanaan kurban. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, semuanya itu tata caranya akan diatur oleh pengatur agama kita, para pengurus agama kita, ya, para takmir masjid kita, ya, para imam-imam kita. Nah, ini insya Allah semuanya akan diurusin. Sama dengan dalam urusan dunia, kita diurusin oleh pemerintah kita untuk bagaimana supaya kita lancar dalam urusan di dunia. Di dalam urusan ibadah juga kita supaya ngikutin aturan-aturan yang diatur oleh pengurus-pengurus kita. Nah, ini aturan-aturan ini juga bersinergi dengan aturan-aturan pemerintah yang sah, ya. Supaya pelaksanaan ibadah kurban kita ini benar-benar Allah paling aman, selamat, lancar, dan barokah. Kenapa Bapak sekalian? Karena kurban ini merupakan amalan yang luar biasa, ya. Tidak ada amalan yang bisa membandingi pahala kurban pada hari itu kecuali orang yang berkorban. Nah, ini orang yang melaksanakan ibadah kurban, apakah kurban 1 ekor sapi atau 1 ekor kambing. Nah, termasuk juga orang-orang yang melancarkan orang yang berkorban. Nah, ini juga merupakan amalan yang luar biasa. Bapak Ibu sekalian, pahala kurban ini tidak ada yang membandingi, ya, kecuali ada seorang laki-laki yang keluar di rumahnya itu membawa semua harta bendanya dibawa keluar untuk jihad fisabilillah, untuk berperang dalam agamanya Allah. Ini yang bisa membandingi pahala kurban. Harta bendanya habis, ya. Bahkan dirinya sendiri juga mati, terbunuh di dalam peperangan. Nah, ini yang bisa membandingi orang yang pahala berkorban. Ini pahalanya sangat besar sekali Bapak sekalian. Nah, kalau zaman dulu Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih putranya yang namanya Ismail. Nah, tapi Bapak sekalian, itu cuma ujian dari Allah. Dalam kenyataannya Nabi Ismail sendiri tidak jadi disembelih, karena begitu disembelih langsung sembelihannya itu diwujudkan seekor domba, seekor kambing. Sedangkan Nabi Ismail sendiri itu sudah tidak jadi dikorbankan. Nabi Ismail dihidupkan, diselamatkan, ya. Yang disembelih itu adalah seekor domba. Ini Bapak sekalian, dalam hal ini Allah tidak memerintahkan untuk mengorbankan keluarga kita untuk kita sembelih, ya. Karena itu sudah contoh dari pengorbanan Nabi Ibrahim kepada Allah. Allah memerintahkan
Nabi Ibrahim untuk menyembelih Ismail, putra satu-satunya yang selama bertahun-tahun tidak dikaruniai putra. Begitu dikaruniai putra, putranya sudah besar, disuruh dikorbankan. Nah, ini Bapak sekalian, Nabi Ibrahim meskipun itu berat tapi dilaksanakan untuk mewujudkan taat kepada Allah. Nah, ini Bapak sekalian, kita sebagai umat Islam, sebagai orang iman, ini juga jangan sampai kita diperintahkan berkorban tapi kita tidak mau berkorban. Kalau ditanya, kamu sudah korban belum? Sebetulnya saya mau korban tapi gimana ya? Akhirnya jadi korban perasaan. Nah, ini Bapak sekalian, jangan sampai kita menjadi korban perasaan. Jadi pahalanya sangat besar sekali Bapak sekalian. Saya ulangi, pahalanya itu adalah yang bisa membandingi pahala kurban adalah kalau ada orang laki-laki yang keluar dari rumahnya untuk jihad fisabilillah dengan membawa segala macam perlengkapan, harta benda semuanya dibawa semuanya untuk berperang sabilillah, harta bendanya habis dan dirinya sendiri terbunuh di medan peperangan. Artinya sangat besar sekali pengorbanannya, atau tidak mungkin kita bisa melakukan seperti itu. Nah, paling kita cuman hanya beberapa menyisihkan beberapa uang yang kita sisihkan untuk berkorban. Kalau seandainya tidak bisa satu korban, satu ekor sapi ya, atau kambing ya, jika bisa dengan cara patungan atau urunan. Nah, kemudian Bapak sekalian, darah yang kita sembelih, yang kambing atau sapi yang darahnya itu disembelih sebelum nyampe ke tanah, itu pahala kurban sudah nyampe. Nah, ini Bapak sekalian, pahala sangat luar biasa. Dan juga kurban itu nanti semuanya akan datang kepada Allah, bulunya, kakinya, semuanya datang menyaksikan kepada Allah kalau inilah kurbannya si fulan, sehingga bisa menjadikan tameng atau perisai untuk menghadapi ancaman dari Allah, yaitu neraka. Jadi perisai dari neraka. Insya Allah Bapak sekalian, ya, sekilas tentang Basyiron wa Nadhiron tentang kurban. Ya, mari kita sukseskan kurban. Ya, kita persiapkan segala sesuatunya untuk kelancaran ibadah kurban yang sangat besar pahalanya. Saya doakan Bapak Ibu sekalian mudah-mudahan tetap sehat, waras kuat selamat, Yoni Joyo Wibowo Mulyo Koyo Swargo. Insyaallah itu Bapak sekalian, sedikit perkeling dari kami Basyiron wa Nadhiron. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.